Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Tiara Della Putri, NPM 2341152 from class management 23B. Today I will be presenting topic on processing. Oke, di slide selanjutnya ada what is forecasting. Pada slide ini tuh menjelaskan bahwa peramalan ialah suatu proses memprediksi kejadian atau kondisi di masa depan berdasarkan data historis, pola, dan analisis. Tujuannya adalah yaitu membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Peramalan digunakan di berbagai bidang seperti operasi, keuangan, pemasaran, rantai pasok, dan perencanaan strategis. Next slide, di sini ada importance of forecasting. Di slide ini dijelaskan mengapa peramalan itu sangat penting. Peramalan itu dapat membantu organisasi dalam merencanakan persediaan dan jadwal produksi, mengatur kebutuhan tenaga kerja, memprediksi permintaan produk atau jasa, membuat anggaran dan rencana keuangan, mengurangi risiko dan ketidakpastian, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Intinya, forecasting itu menjadi dasar untuk perencanaan ke depan. Next slide, di sini ada types of forecasting. Di slide ini menjelaskan dua jenis peramalan utama, yaitu 1. Peramalan kualitatif. Berdasarkan opini, intuisi, atau penilaian ahli digunakan ketika data historis terbatas. Contohnya metode Delphi dan riset pasar. Yang kedua ada peramalan kuantitatif, yaitu menggunakan data numerik dan modal statistik, lebih akurat jika tersedia data masa lalu yang cukup. Contohnya time series dan regresi. Keduanya dipilih berdasarkan situasi dan kebutuhan data. Next slide, di sini ada the horizon in forecasting. Di sini dapat dijelaskan bahwa peramalan dibagi berdasarkan jangka waktu, yaitu ada jangka pendek, beberapa hari hingga 3 bulan, biasanya untuk penjadwalan dan pengendalian persediaan. Yang kedua ada jangka menengah, 3 bulan hingga 2 tahun untuk perencanaan produksi atau tenaga kerja. Yang ketiga ada jangka panjang, lebih dari 2 tahun, digunakan untuk perencanaan strategis dan ekspansi kapasitas. Jangka waktu itu sangat mempengaruhi metode yang akan digunakan. Slide selanjutnya ada time series components. Di slide ini membahas komponen dalam data deret waktu atau time series. Tren, pergerakan jangka panjang naik atau turun, dan juga ada seasonality atau musiman, pola berulang dalam satu periode, misalnya bulanan atau tahunan. Di sini juga ada cyclical atau siklus, fluktuasi jangka panjang yang dipengaruhi kondisi atau ekonomi. Yang ketiga ada random variation, yaitu perubahan tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Jadi, memahami komponen ini tuh sangat membantu memilih metode peramalan yang sesuai. Slide berikutnya ada common forecasting methods. Di slide ini, metode peramalan kuantitatif umum ada 5, yaitu moving average, yaitu menggunakan rata-rata beberapa data terakhir untuk memprediksi nilai berikutnya. Yang kedua ada weighted moving average, yaitu memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Yang ketiga ada exponential sampling, atau menggunakan bobot menurun secara eksponensial untuk data lama. Yang keempat ada linear regression, atau mencari hubungan antara dua variabel untuk memprediksi nilai masa depan. Yang terakhir ada trend projection, yaitu memproyeksi tren masa lalu ke masa depan. Slide berikutnya ada qualitative forecasting techniques. Jika data kurang, metode kualitatif dipakai. Jelaskan beberapa tekniknya, yaitu ada Delphi method, yaitu mengumpulkan pendapat dari para ahli secara anonim.
Yang kedua ada market surveys, yaitu mengumpulkan informasi langsung dari pelanggan. Yang ketiga ada sales force opinion, prediksi atau berdasarkan pandangan tim penjualan. Yang keempat ada executive judgment, atau estimasi berdasarkan penjualan pengalaman manajemen. Teknik itu bergantung pada penilaian manusia, bukan data numerik ya. Slide selanjutnya ada application of forecasting. Ada manajemen operasi untuk perencanaan kapasitas dan produksi, ada supply chain untuk memprediksi permintaan dan mengatur persediaan, ada keuangan untuk anggaran proyeksi kas dan analisis investasi, ada juga pemasaran untuk memprediksi penjualan dan merencanakan promosi, ada SDM untuk penjadwalan dan kebutuhan tenaga kerja. Dari kata lain, hampir semua keputusan organisasi itu membutuhkan peramalan ya. Slide terakhir itu ada conclusion atau kesimpulan ya. Pada slide penutup ini disampaikan bahwa peramalan itu sangat membantu organisasi mempersiapkan masa depan dengan lebih baik menggunakan data analisis ya. Peramalan juga mengurangi ketidakpastian, meningkatkan perencanaan, dan membuat operasi lebih efisien. Kunci keberhasilan forecasting itu adalah pemilihan metode yang tepat, kualitas data yang baik, serta memutakhirkan perkiraan seiring munculnya informasi baru. Oke, that concludes my presentation. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.